Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng-sareng. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي عاته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من جلس في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kajian kita malam ini sampai pada hikmah meminta ataupun berdoa tapi bukan hanya untuk diberi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. La yakun talabuka
tasabbuban, tulisannya salah, bukan tasabbunan tapi tasabbuban, sabab. Ilal ata'i minhu fayakilla fahmuka anhu wal yakun talabuka liidharil ubudiyyati wa qiyaman bihukukir rububiyati. La yakun, jangan kau menuju, jangan kau bermaksud, la yakun ojo ono, opo talabuka permintaanmu, iku tasabbuban sebagai sebab, ilal ata'i terhadap pemberian minhu dari Allah. Fayakilla mungko setitik menjadi sedikit, opo fahmuka pemahaman siro anhu dari Allah. Wal yakun dan hendaknya talabuka permohonanmu iku liidharil ubudiyati kanggo nuntuake menampakkan sifat ubudiyah, wa qiyaman lan jumenengi bihukukir rububiyati kelawan piro-piro hak kepengiranan. La yakun talabuka tasabbuban ilal ata'i minhu, jangan sampai permohonanmu kepada Allah hanya sebagai alat, sebagai sebab ilal ata'i untuk mendapatkan pemberian Allah, ilal ata'i untuk mendapatkan pemberian minhu dari Allah. Sebab kalau seperti itu fayakilla fahmuka anhu, maka pemahamanmu terhadap rahasia-rahasia Allah, pemahamanmu terhadap perintah Allah untuk berdoa itu sangat sedikit. Terus bagaimana seharusnya? Wal yakun talabuka liidharil ubudiyati, hendaknya permohonanmu kepada Allah tujuannya adalah liidharil ubudiyati, untuk melahirkan, menunjukkan bahwa dirimu itu adalah seorang hamba, wa qiyaman bihukukir rububiyati, dan karena melakukan hak-hak dari sifat ketuhanan Allah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seorang yang berjalan menuju Allah, seorang salik, seorang yang berusaha mendekat kepada Allah, maka cara dia mendekat kepada Allah, satu dengan amal, dua dengan doa. Makanya lafadz talabuka itu dalam sarahnya disebut dengan tawajjuhuka bid-du'ai wal a'mali as-salihat. Tawajjuhmu kepada Allah, menghadapmu kepada Allah dengan jalan berdoa dan beramal soleh. Dan hikmah ini tidak membahas tentang amal soleh, tapi membahas tentang doa. Orang yang berdoa, baik itu berdoa dilakukan secara individu maupun berkelompok, biasanya yang terjadi di tengah-tengah kita, karena apa mereka berdoa? Karena mereka ingin agar hajatnya terkabul, agar hajatnya tercapai. Apakah itu hajat dunia ataupun hajat akhirat? Hajat dunia itu misalnya pingin segera dapat jodoh, pingin karirnya menanjak, pingin bisnisnya lancar dan lain sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan kita, cita-cita kita, itu namanya hajat. Ada lagi hajat yang disebut dengan hajat
ukhrawi, hajat yang bersifat akhirat, ingin selamat dari neraka ataupun ingin masuk surga. Makanya kadang-kadang untuk mencapai hajat itu kita berdoa kepada Allah. Kenapa kita berdoa? Agar hajat kita terkabul. Ternyata dawuhnya Syekh Ibnu Athail As-Sakandari, kalau permintaan kita, permohonan kita, tolab kita, tawajjuh kita kepada Allah dengan doa hanya karena agar keinginan kita, cita-cita kita terkabul, maka disebut fayakilla fahmuka anhu, maka pemahamanmu terhadap Allah itu sedikit. Ini bahasa yang sangat sopan. Kalau bahasa kalian, maka orang yang seperti ini pemahamannya sedikit. Pemahamannya sedikit itu apa maksudnya? Bodoh. Jadi kalau ada orang berdoa kok pingin dari doanya itu hanya karena agar Allah menuruti keinginannya, maka orang itu sebenarnya adalah orang-orang bodoh. Kenapa para hadirin yang dirahmati oleh Allah? Sebab tanpa berdoa pun sudah ditakdir oleh Allah. Apakah karena doa kita itu baru Allah memberi? Jadi seakan-akan kenapa orang itu disebut pemahamannya rendah? Karena dia memperlakukan Allah tidak pada tempat yang sangat tinggi, derajat yang sangat mulia, tidak. Tapi seakan-akan dia berkata begini kalau bahasa kita itu, ya Allah, saya pingin jodoh. Allah menjawab, ya saya turuti. Besok minta lagi, ya Allah karir, ya siap saya turuti. Ya Allah lancar, ya saya turuti. Itu namanya kita seakan-akan doa kita itu mengatur Allah. Padahal hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita berdoa kepada Allah itu perintah dari Allah. Allah dawuh, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku maka akan aku kabulkan. Pada awal-awal bab, pada awal-awal hikmah itu ada kata-kata yang sangat indah. Jangan sampai penundaan pemberian dari Allah menjadikan dirimu berputus asa dari Allah. Sebab fahuwa dhaminun laka al-ijabah, sebab Allah menanggung pasti mengijabahi seluruh keinginan kamu fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Tapi waktunya terserah Allah, bukan terserah kamu. Barangnya terserah Allah, tidak terserah kamu. Para rawuh kula ulangi. Makanya orang itu berdoa untuk mencapai hajatnya itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang ammah, orang-orang yang umum. Orang-orang yang umum itu menjadikan doanya tasabbuban ilal ata'i minhu, menjadikan doa itu sebagai penyebab agar Allah memberikan apa yang kita minta. Tapi yang sebenarnya yang harus dilakukan adalah wal yakun talabuka liidharil ubudiyati wa qiyaman bihukukir rububiyati. Sebaiknya doa yang kita panjatkan kepada Allah, tawajjuh yang kita lakukan kepada Allah itu adalah idharil ubudiyati, menunjukkan sifat kehambaan kita. Apa maksudnya menunjukkan sifat kehambaan kita? Ai kaunuka abdan dzalilan faqiran. Kita berdoa kepada Allah itu karena kita ingin matur kepada Allah, ingin berada di hadapan Allah, menunjukkan kalau diri kita itu adalah hina, kalau diri kita itu adalah fakir, kalau diri kita itu adalah dhaif. Maka pada pertemuan yang lalu kita mengatakan anal fakir wa antal ghani,
ana dhaif wa antal qawi, ana dhilli wa antal aziz. Ya Allah, kami hamba-Mu yang hina, sedangkan Engkau adalah Tuhan kami yang mulia. Kami adalah hamba-Mu yang fakir, Engkau adalah Tuhanku yang maha kaya. Kami adalah hamba-Mu yang lemah, sedangkan Engkau adalah Tuhan kami yang maha kuat. Lah, kalau orang berdoa seperti itu, maka baginya sama saja dikabulkan atau tidak dikabulkan. Diatok atau tidak diatok, bahasanya hikamnya itu dibastu atau diman'u. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, bagi dia nik jenengan berdoa, jenengan memahami ayat ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku astajib lakum, maka akan kami kabulkan. Yang ada di pikiran kita nopo? Saat panjenengan berdoa niku nopo yang ada dalam pikirannya? Yang pertama ud'uni apa astajib lakum? Astajib lakum. Yang dipikirkan bukan Allahnya, tapi yang dipikirkan adalah barangnya. Lah ini yang dikehendaki oleh Syekh Ibnu Athaillah, jangan begitulah. Sebab orang yang seperti itu kayaknya antara bawahan dan majikan. Kenapa ada seorang kuli mampu bekerja selama seminggu penuh? Karena kuli itu kenapa? Nanti akhir minggu dia akan mendapatkan upah. Nah, kalau kita berdoa kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, maka posisinya kita ini adalah seorang abid, sedangkan Allah adalah ma'bud. Kita adalah hamba Allah yang kita sembah. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang yang sangat luar biasa dalam kitab Minhajul Abidin. Imamuna Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali itu bercerita, sekitar 5 hari yang lalu kami baca di depan santri-santri. Ada seorang tokoh yang bernama Syekh Atha. Syekh Atha ini seorang tokoh sufi. Dia bekerja sebagai pemintal benang. Dia ambil benang-benang dipintal untuk menjadi kain. Saat itu Syekh Atha ingin membuat kain yang sempurna, maka seluruh kemampuannya ia lakukan secara seksama. Dipintal dengan hati-hati, dengan sepenuh jiwa, diteliti betul, dipilih benang yang terbaik. Singkatnya cerita, kain kemudian selesai. Kain hasil buatan Syekh Atha, sulaman Syekh Atha ini bagus sekali. Kemudian kain itu dibawa ke pasar kain, diberikan, dijual kepada bazar. Bazar niku tukang kain. Begitu sampai di tukang kain, ditingali kalit bazar niku, Syekh, saya menjual kain yang saya benang yang saya pintal sendiri, tolong sampean lihat. Biasanya kalau di Surabaya membeli itu yang diteliti apa nih? Sakjane sepeda motor sampean ini apik, Cak. Tahu nih yo apik, tapi sayang beset. Biasanya para tengkulak itu yang dilihat nopo nih? Kekurangannya. Mobil sampean ini wapi tahu nih nom, tapi sayang kilometernya wes wakeh. Sayang ini hampir habis pajaknya. Yang dilihat nopo nih? Kekurangannya, biar nopo? Biar mudah, biar murah. Kain yang diserahkan kepada si bazar niku diteliti dengan seksama oleh si bazar. Nggih apik Syekh Atha apik. Tapi sayang pemilihan benangnya yang di sini ini kurang pas. Satu. Yang kedua, ini ada apa lagi nih? Pendek kata, diteliti banyak sekali kekurangannya, di mana kekurangannya itu tidak diketahui oleh Syekh Atha.
Begitu kainnya niku ditunjukkan kekurangan-kekurangannya, Syekh Atok kemudian nangis di tengah pasar seperti anak kecil. Maka hebohlah pasar itu. Kemudian si Bazzar merasa bersalah, dia berkata, wahai Syekh, mohon maaf apabila apa yang saya lakukan salah. Bukan bermaksud nopo-nopo Syekh, saya hanya ingin menunjukkan kalau kain panjenengan niku kurang. Tapi sebagai bentuk permohonan maaf saya, jenengan nyuwun pinten mawon, panjenengan minta berapa saja saya bayar sebagai rasa permohonan maaf saya, kata si Bazzar itu. Tapi jangan nangis ya Syekh, malu sama orang-orang. Apa jawabnya Syekh Atok itu? Dia berkata, wahai tukang kain, jangan kau kira saya menangis karena kain saya banyak cacatnya. Jangan kau kira saya menangis karena kain saya tidak laku di hadapan kamu. Bahasa Surabayanya, bah laku yo gak laku karepmu, bahasanya begitu kalau bahasa kita. Terserah kamu, dibeli silahkan, gak dibeli silahkan, bukan itu yang menjadikan saya menangis. Engkau tahu bahwa kain itu saya sulam dengan sepenuh jiwa, saya kerjakan dengan hati-hati, dengan seksama. Menurut saya sudah tidak ada cacatnya, tapi di matamu penuh dengan cacat. Yang saya pikirkan bukan kain ini, yang saya pikirkan adalah bagaimana amal saya di hadapan Allah. Bagaimana sholat saya di hadapan Allah, bagaimana ibadah saya di hadapan Allah yang saya lakukan dengan sembrono itu. Maka berapa banyak cacat-cacat yang dilihat oleh Allah dalam ibadah saya. Ini yang menjadikan saya menangis, bukan kain itu. Saya tidak tahu apakah ibadah saya diterima oleh Allah, apakah ibadah saya ditolak oleh Allah, padahal Allah Maha tahu apa yang saya lakukan. Begitu Syekh Atok matur ngoten, Bazzar penjual kain itu juga ikut nangis. Kemudian berdua nangis. Kenapa? Karena merasa amalnya penuh dengan aib, amalnya penuh dengan cacat. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, makanya ada seorang yang bertanya, sebenarnya salah orang-orang tua dahulu itu. Seharusnya kalau sudah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, yang dibaca adalah Alhamdulillah. Tapi kenapa kok orang itu mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astaghfirullahaladzim, 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Seharusnya istighfar itu letaknya bukan setelah sholat mas. Istighfar itu letaknya setelah sir-siran istighfar, setelah pacaran istighfar. Itu pas istighfar lah. Ini setelah ibadah kok istighfar. Pancene gak tahu ngaji tasawuf, pancene gak tahu ngaji hikam. Maka panjenengan yang ngaji kata sengeten niki, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, seakan-akan sama seperti Syekh Atok. Ya Allah, kula telah melakukan apa yang panjenengan perintah, tapi saya tidak tahu apakah sholat saya itu benar atau tidak benar. Saya merasa kalau sholat saya itu sudah benar ya Allah, tapi saya sudah juga tidak tahu apakah sholat saya itu ada aibnya atau tidak ada aibnya. Apakah sholat saya itu sempurna atau tidak sempurna. Maka ya Allah, mohon maaf atas kesembronoan saya dalam melakukan sholat. Niku namanya beristighfar. Ada seorang tokoh sama teng kitab Sirajut Thalibin niku wonten cerita. Imam Hasan Al-Basri, seorang tokoh yang luar biasa hebatnya, itu ketika beliau meninggal, muridnya bermimpi ketemu Syekh Hasan Al-Basri.
Kemudian muridnya bertanya, bagaimana kabar panjenengan wahai guru kami? Kemudian gurunya bercerita, wahai muridku, hampir saja saya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena suatu saat saya sholat. Begitu saya sholat di hadapan orang banyak, sholat saya tak api-apikan, sholat saya tak lama-lamakan, bacaan saya tak enak-enakan. Maka Allah dawuh, wahai Hasan, seandainya dari awal kamu salah, maka saya tidak sudi melihat kamu. Tapi untung kamu ketika niat benar. Makanya yang paling penting adalah saat kita takbir. Usahakan kalau takbir itu kita betul-betul khusyuk lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Betul-betul lillahi ta'ala ditoto. Tapi kadang-kadang kalau jamaahnya berdua dengan istri, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamida, Allahu Akbar, at-tahiyyatul, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau ngimami masjid besar, jamaahnya banyak, kira-kira inna a'taina atau kul huwaile. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Lama sekali salatnya. Yang dibaca bukan inna a'taina atau kul ya ayyuhal kafirun, tapi yang dibaca aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Enak-enak. Kenapa dia enak-enak kan? Karena yang makmum banyak dan salah satunya ada yang ditaksir. Tambah dia enak-enak kan. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, orang berdoa janganlah doamu itu hanya sebagai penyebab agar terkabul doamu. Sebab doa kita itu pasti dikabulkan oleh Allah. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau Allah sudah dawuh, ud'uni astajib lakum, mohonlah kalian kepadaku maka akan aku kabulkan. Tapi pengabulan Allah niku para rawuh, satu, barangnya terserah Allah, tidak harus terserah kita. Jangan ngatur Allah, terserah Allah barangnya. Saya Pak Hasan, kulo Pak Hasan paham karena sudah punya istri. Ibu-ibu juga paham mungkin. Atau mas-mas yang sudah punya istri itu paham. Ya Allah, mohon Zainab jadikan pendamping kulo ya Allah. Dikabulkan enggak oleh Allah? Pasti dikabulkan. Tapi pengabulannya itu terserah Allah. Ternyata yang diberi oleh Allah bukan Zainab, Fatimah. Loh ya Allah, jenengan boten paham ta? Kula nyuwun Zainab sanis nyuwun karepmu iku. Kenapa Allah ngasih Zainab? Kenapa Allah ngasih Fatimah tidak ngasih Zainab? Karena Fatimah lebih pas, lebih manfaat untuk kamu dibandingkan Zainab. Maka gak usah ngatur Allah, yang penting berdoa, wes terserah Allah lah yang memilihkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu muda, bapak-bapak muda, kalau panjenengan punya anak jalan-jalan ke pasar, tiba-tiba di depan toko mercon anaknya duding mercon, sedangkan anak jenengan masih umur 5 atau 3 tahun. Pak, belikan mercon itu Pak. Oh baik nak. Sing kecil apa sing gede? Sing gede Pak, pinter anakku.
Dibelikan mercon sebesar gelas, kemudian kali jenengan, nak cara nyumet mercon itu ini koreknya, sampean sumet ya, sampean bakar mercon itu, jangan di luar, di dalam rumah ini bapak bloon ini. Walaupun dia mampu memberi, tapi barang yang diberi itu sesuai dengan pertimbangan bapaknya, maka bapak yang bijaksana akan berkata, nak, mercon itu bahaya, saya bisa membelikan mercon tapi bahaya, nih saya kasih, tapi bukan mercon ya, buku cerita, VCD cerita, itu lebih bermanfaat untuk kamu. Ini namanya barangnya terserah Allah, tidak sesuai, harus sesuai dengan pesanan. Fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid, waktunya terserah Allah kapan, tidak terserah kita. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kadang-kadang ditunda, ditolak oleh Allah itu justru lebih baik dibandingkan diberi. Contohnya begini, kalau kalian pengen tokcer, datang ke Pak Holik. Pak Holik itu kalau doa, tokcer. Kalian antri di hadapan saya, kayak di hadapannya Dimas Taat pribadi nih, yang ditangkap kemarin menggandakan uang nih. Saya berdoa begini, ya Allah hujan, gerodok-gerodok hujan. Stop ya Allah, berhenti. Ya Allah sembuh, ini ada anak. Minum, sembuh. Wah, sehingga saya menjadi orang yang terkenal doanya mustajabah. Kalau saya ndak kuat, saya akan mengatakan, kalau Anda minta pada Allah lama, karena Anda penuh dengan maksiat. Tapi kalau saya bersih, maka permintaannya tokcer, itu bahaya. Makanya ketaatan yang berujung dengan ketakaburan, kemaksiatan yang berujung dengan merasa hina, maka kalau dibanding maksiat yang berakhir dengan perasaan hina, jauh lebih baik dibandingkan ketaatan yang berakhir dengan ketakaburan. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, ada dua orang malaikat pernah gregetan niki, tapi enggak berani macam-macam mengenai malaikat gregetan. Ada seorang yang wapi, ngaji, ibadah apik, salate wapi, tapi hidupnya sulit. Sedangkan yang satu tetangganya orangnya agak api, ibadah yang ngono pisan, tapi hidupnya api, hidupnya lancar. Dua-duanya sama-sama mancing. Yang satu mancing, yang satu mancing. Lah, yang ahli maksiat itu mancingnya pleng, pleng, pleng. Terus dapat ikan banyak. Sedangkan yang ahli ibadah itu mulai pagi sampai siang nggak dapat apa-apa. Begitu menjelang sholat duhur dapat kecil pisan. Seret dapat, begitu mau diambil ucul pisan. Akhirnya malaikat itu pengen protes kepada Allah. Ya Allah, pripun ini? Kenapa yang orang yang seperti ini kok diapii, sedangkan orang yang seperti ini kok gak diapii? Itu kan karep mundul. Itu kan persangkaanmu wahai malaikat. Jangan kau kira saya tidak sayang pada hambaku ini. Justru saya sangat sayang kepada hambaku ini. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, jenengan kan pernah pireng, apabila Allah sayang kepada seseorang maka Allah akan menguji orang tersebut. Kenapa? Ketika orang itu diuji maka Allah senang, karena orang itu kemudian menangis di hadapan Allah. Kula sering mencontohkan dengan ngamin niku. Ada orang ngamin gak enak suaranya, kita khawatir kalau kita gak ngasih nanti mobil kita beret, maka apa yang jenengan lakukan? Langsung dikei ben segera pergi. Kenapa? Gak sudi kuping yang ini mendengarkan suaranya yang cempreng begitu. Tapi ada orang yang nyanyinya bagus, ngaminnya wapi, itu kadang-kadang kita tambah lagi satu lagu boleh? Oh boleh Pak.
Itu kenapa yang satu langsung diberi sedangkan yang satu masih ditolak? Jangan dikira yang ditolak itu lebih jelek dibandingkan yang langsung diberi. Makanya para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, akhirnya Allah tunjukkan bahwa kadang-kadang doa itu pengabulannya ditunda. Besok baru dikasih, atau seminggu lagi, atau sebulan lagi, atau setahun lagi, atau bahkan nanti bisa saja Allah tidak beri permintaannya itu, tapi Allah ganti dengan orang itu diselamatkan dari macam mara bahaya. Ada orang yang minta, ya Allah kayakan aku, kaya dia, tapi sakit stroke, makan gak bisa, dia harus makan nasi jagung terus. Panjenengan gak kaya tapi semua masuk, lele masuk, welut masuk, pentol juga masuk. Ndak apa-apa gak kaya, yang penting badan sehat, itu lebih mahal dibandingkan kaya. Maka jangan pernah suudzon kepada Allah. Berakhirnya atau penundaan terkabulnya doa jangan sampai menyebabkan kamu berputus asa, sebab Allah menjamin semua doa dikabulkan oleh Allah, tapi barangnya terserah Allah, waktunya terserah Allah, asalkan doa itu sudah memenuhi beberapa syarat. Makanya dalam doa niku para rawuh ada syurut, ada mawani, ada adab. Kalau doa kita itu sudah memenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa, aman. Kayak orang mau masuk menjadi pegawai Nurul Hayat, kan tidak semua orang dia harus memenuhi kriteria yang diberikan oleh Nurul Hayat. Ada anak yang mau masuk PPK ini, yang penghafal Quran itu, PPK nggih. Ya sudah, saya tidak hafal namanya itu. Harus memenuhi syarat-syarat, syarat sudah dilakukan. Sekarang syarat sudah dipenuhi semua, tapi kok nggak dikabulkan doanya? Jangan-jangan ada penghalang terkabulnya doa yang disebut dengan mawani. Syarat sudah ada, mawani sudah tidak ada. Maka yang ketiga, apakah doa itu disampaikan dengan penuh etika, dengan penuh totok romo, adab. Syarat ada, mawani sudah hilang, dilakukan dengan adab, maka doa seperti ini pasti dikabulkan oleh Allah. Maka jangan mudah langsung nggak dikabulkan oleh Allah. Kalau nggak dikabulkan oleh Allah, jangan-jangan syaratnya ndak ada. Jangan-jangan syaratnya sudah ikhlas, tidak memutus napa niku, tidak memutus silaturahim, tidak berdoa untuk kejelekan, tapi ada maniknya niku misalnya makan makanan haram, atau minum minuman haram, atau yang dipakai haram, atau kesusu itu dia berkata saya sudah berdoa tapi enggak dikabulkan, itu pasti enggak dikabulkan. Kalau mawani ini sudah tidak ada, maka lakukan dengan adab, dengan totok romo. Awali dengan hamdalah, awali dengan solawat, nanti diakhiri dengan hamdalah dan solawat dalam keadaan suci, menghadap kiblat dan lain sebagainya. Adab-adabnya dipakai. Baru kalau tiga ini sudah kita perhatikan, kita juga harus memperhatikan dua hal yang lain. Yang pertama adalah makom atau tempat-tempat mustajabah. Ada tempat-tempat mustajabah, salah satunya adalah Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah ke sana, amin. Dan NH sangat mungkin tinggal nunggu giliran mawon para karyawan itu kapan diberangkatkan. Saya siap menghantarkan lagi.
Ndak apa-apa, hanya menghantar gitu ya, enak ngantar. Yang kedua, setelah tempat kita perhatikan waktu. Lah waktunya kapan yang mustajabah? Nggih jenengan tinggal cari-cari di buku kapan waktunya. Nggih waktu yang paling bagus itu adalah sepertiga malam terakhir. Ada waktu-waktu mustajabah, misalnya Asyura yang sebentar lagi kita akan masuk. Berhenti niki dulu karena berbicara tentang tempat dan waktu. Sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Muharram. Biasanya para kiai-kiai sepuh itu mengajari kita akhir tahun berdoa, menutup akhir tahun dengan doa, membuka awal tahun dengan berdoa. 10 hari mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 berdoa. Napa malih amalan-amalan Muharram? Berpuasa tanggal 10 yang disebut dengan puasa Asyura, dan ditambah dengan berpuasa tanggal 9 yang disebut dengan puasa Tasu'a. Kadang-kadang kita masih bergutat dengan dalil terus. Ndi dalil gak sahih. Puasa saja masih mikir dalil gitu. Kalau jenengan ditanyain dalil, jenengan balik tanya, ada ndak dalilnya yang melarang orang berpuasa? Kapan saja saya mau berpuasa kan boleh saja, wong itu namanya penghambaan kita kepada Allah. Apalagi yang bisa kita lakukan pada tanggal 10 Muharram itu sedekah. Makanya kalau di Jombang itu 10 Muharram itu hari rayanya anak yatim. Dan saya setuju, pertama kali ngaji Al-Hikam niku teng mriki riyen kali Pak Yai Mulik. Kalau biasa setelah ngaji langsung di pinggir teng mriku ngobrol. Salah satu yang disampaikan oleh Pak Yai Mulik itu, kebiasaan orang-orang pada tanggal 10 Muharram itu anak-anak yatim diundang, disuruh naik ke atas panggung, kemudian dikasih uang 10.000 dielus kepalanya. Hanya ngasih 10.000, ya kasih 200.000, 1 juta dilus dinaikkan ke panggung nggak apa-apa. Tapi kalau hanya 10.000 itu namanya pameran anak yatim. Pun kita teruskan. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, itulah tentang doa. Mari kita lihat. Jadi orang berdoa niku menurut hikmah niki, orang menginginkan hajat dia berdoa. Tapi orang yang berdoa niku kemudian ada dua. Satu, orang yang berdoa di mana doanya itu dijadikan sebab terkabulnya keinginan, niki namanya orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang tidak paham tentang hakikat doa. Terus bagaimana doanya orang alim, doanya orang arif, kelompok orang-orang khusus, itu doa itu satu sebagai idharon li'ubudiyatihi, menunjukkan kalau dirinya ini adalah seorang hamba. Maka dia akan berkata, saya hamba yang hina, saya hamba yang lemah, saya hamba yang fakir. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, yang begini-begini ini justru lebih mulia dibandingkan menjadikan doa sebagai sebab. Ada orang yang beribadah 30 tahun lamanya. 30 tahun ia melakukan ibadah. Siang hari dia berpuasa, malam hari dia melakukan sholatul lail. Tapi ketika dia berdoa, doanya gak dikabulkan, permohonannya kayaknya gak kabul. Maka kemudian dia berkata, wahai nafsu, wahai jiwaku, kamu beribadah selama 30 tahun, tapi ibadahmu penuh dengan cacat, ibadahmu penuh dengan kekurangan. Karena kakian dosa kamu ini, maka doamu tidak dikabulkan oleh Allah. Dia merasa kalau dirinya hina, dia merasa kalau dirinya rendah,
maka saat itu Allah ngutus malaikat dan malaikat itu langsung berkata, wahai hamba Allah, kalau ditimbang 30 tahun ibadahmu dibanding 1 menit pengaduan kerendahanmu di hadapan Allah, itu jauh lebih mulia yang 1 menit. Niki intinya. Kenapa Syekh Ibnu Athaillah mengatakan jangan jadikan sabab, tapi jadikan itu sebagai penunjuk kalau kita butuh kepada Allah, kalau kita hina, kalau kita penuh dengan dosa. Makanya para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an itu banyak-banyaknya adalah doa yang berisi dengan permohonan ampun. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam. Beliau mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa isinya itu? Pengakuan tentang kezaliman dirinya. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, wahai zat yang mengatur kami adalah hamba-Mu yang zalim pada diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jikalau Engkau tidak berkenan memaafkan kami, jikalau Engkau tidak berkenan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Untuk dirinya beliau mengatakan jelek, zalim terhadap dirinya. Ada doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ada doa Nabiullah, siapa itu yang ada di perut ikan? Nabi Yunus ibni Matta. Pripun doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Niki namanya pengakuan tentang kedzaliman dirinya. Maka orang-orang yang seperti ini menjadi orang-orang yang mulia. Dalam salah satu kisah Nabiullah Musa alaihi salam yang terkenal sebagai kalimullah, niku pernah diperintah oleh Allah, wahai Musa, kalau kamu mau munajat lagi pada saya, carilah hamba saya, carilah makhluk yang saya ciptakan yang lebih hina dibandingkan kamu. Jangan datang ke sini kamu, jangan munajat di Tursina, di gunung Tursina, apabila kamu tidak membawa hambaku, makhlukku yang lebih hina daripada kamu. Niki ujian dari Allah. Nik jenengan disuruh begitu pasti dapat banyak, yang dibawa pasti banyak. Ini lebih hina dibandingkan saya, apalagi ini, oh ini hina lah. Tapi Nabi Musa alaihi salam, beliau kemudian berjalan melihat ada orang tua yang penuh dengan maksiat mau dibawa. Begitu mau dibawa dia berpikir, orang tua ini lebih mulia dibandingkan saya. Kenapa? Karena umurnya lebih tua, otomatis ibadahnya lebih banyak. Gagal. Ketemu anak kecil, anak kecil ini kurang sepiro ibadahnya, cilik tak gawai. Begitu mau dibawa dia berkata, ini anak lebih muda dibandingkan saya, berarti dosanya lebih sedikit. Ketika sudah tidak menemukan orang yang lebih hina, mau berangkat Nabi Musa, dia melihat anjing yang kudisen. Wis anjing gatelan lagi. Maka anjing itu mau dibawa oleh Nabi Musa. Begitu anjing itu mau dibawa oleh Nabi Musa, enak ini anjing nggak ada hisab.
Pernah jenengan ada hisabnya anjing, buku catatan amal kebaikan anjing dan amal kejelekan anjing? Enggak. Hewan-hewan itu di akhirat menjadi debu. Ketika mereka sudah saling membalas antara satu dengan yang lain, maka kunu turaban, jadilah kalian sebagai debu. Maka para rawuh, Nabi Musa matur pada Allah, ya Allah, ngapunten, kula sampun mencari hambamu, makhlukmu yang lebih hina. Mana kok enggak dibawa? Boten kepanggih ya Allah, kulolah yang paling hina. Apa jawabnya Allah? Musa, itu hanya sekedar ujian dari saya. Coba kamu membawa makhlukku satu dan kamu merasa lebih mulia dibandingkan makhlukku itu, maka akan saya coret namamu dari daftar nabi. Subhanallah. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, makanya dalam kitab niku diajarkan kita, kalau kita melihat orang yang lebih tua, anggap orang yang lebih tua itu lebih mulia dibandingkan kita, karena amalnya lebih banyak. Ketemu orang yang lebih muda, orang yang lebih muda itu dosanya lebih sedikit. Ketemu orang gila pun, tapi nggak usah ngomong, orang gila itu lebih mulia dibandingkan saya. Oh, jangan usah begitu. Dalam hati orang gila itu enak, dia tidak ada hukum telanjang-telanjang seperti itu, tidak ada apa itu, tidak ada lanjeratan, tidak ada hisab, tidak ada masalah. Wong dia gila. Kalau saya maksiat, keakean urusannya. Bahkan sampai ketemu dengan orang non muslim pun kita tidak boleh merasa diri kita lebih baik dibandingkan orang non muslim itu. Karena apa? Karena belum tentu kita napa niku husnul khotimah. Makanya kemarin ketika lagi-lagi teng kitab Sirajut Thalibin, kitab-kitab Sirajut Thalibin niku karanganipun orang Indonesia, Kiai Ihsan Jampes. Niki wonten kisah yang luar biasa. Ada seorang yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu ketika mengunjungi muridnya yang sedang sakit, ternyata muridnya itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Begitu Syekh Fudail datang kepada muridnya yang sakit keras niku, Syekh Fudail ambil Quran, muridnya bilang, "Ya Syekh, tutup." Kemudian Syekh bilang, oh ini sudah enggak butuh Quran. Maka kemudian Syekh Fudail membacakan kalimat la ilaha illallah di telinga muridnya. Begitu kalimat la ilaha illallah dibaca di telinganya, muridnya berkata, jangan kau baca kalimat itu, ketahuilah saya lepas dari Al-Quran, saya lepas dari kalimat la ilaha illallah. Maka muridnya yang terkenal a'lama talamidihi, murid yang paling alim itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka Syekh Fudail bin Iyad kemudian menangis selama 41 hari. Kenapa? Karena beliau menangisi muridnya dan menangisi dirinya sendiri. Takut kalau dirinya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka ketika kita ketemu dengan orang non-muslim, jangan enak-enakan. Aku wapi, alhamdulillah aku muslim, sedangkan dia naudzubillah Kristen. Loh, belum tentu yang Kristen itu dia masuk Islam, sedangkan kita tidak ada jaminan. Makanya pendek kata, ketemu dengan siapapun kita harus belajar bahwa kita itu lebih hina dibandingkan dia. Kalau sudah seperti itu, maka inilah inti dari perintah Allah agar kita berdoa. Kalau kita berdoa kita merasa hina, kita merasa butuh, kemudian yang kuat, yang kaya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kula baca bahasa Arabnya saja. Abu Nasr As-Sarraj menuturkan bahwa ia telah menanyakan kepada para syekh tentang orang yang berdoa dengan seluruh penyerahan diri kepada Allah. Kalau ada orang sudah taslim kepada Allah,
Kalau ada orang yang sudah berserah diri kepada Allah, maka gunanya doanya apa? Maka syekh-syekh itu menjawab, tad'ullaha ala wajhaini. Engkau berdoa kepada Allah karena ada dua maksud. Ahaduhuma turidu bidzalika tazyinul jawarihi adh-dhahirati bid-du'a. Pertama adalah sebagai hiasan lahiriah si hamba dengan doa yang dikehendakinya. Li'anna du'a darbun minal khidmati, karena doa adalah tanda khidmatnya seorang hamba kepada Allah. Kenapa kita berdoa? Bukan barangnya yang harus kita pikirkan, tapi itu adalah bentuk khidmat kita, lahiriah kita hiasi dengan khidmat kepada Allah. Terus yuridu ayyuzayyina jawarihahu bihadihil hikmah, ia berkehendak agar seluruh anggota lahirnya terhiasi dengan khidmah. Niku yang pertama. Maksud yang kedua, wal wajhi tsani an tad'uwa i'timaran lima amarallahu ta'ala minad du'a. Ia berdoa karena dia melakukan perintah Allah. Sebab Allah memerintahkan kita untuk berdoa, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, maka aku akan mengabulkanmu. Maka doa itu adalah ibadah. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, jelas bahwasanya berdoa itu berfaedah sebagai hubungan hamba dengan Allah, semata-mata hubungan yang menunjukkan kecintaan, bukan karena si hamba menuntut dari Allah. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, apa yang kita lakukan itu sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah, apa yang kita lakukan sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Rasulullah, apa yang kita lakukan sebagai bentuk khidmat kita kepada Allah dan khidmat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami kira ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Sekali lagi, la yakun, sareng-sareng, la yakun talabuka tasabbuban ilal ata'i minhu fayakilla fahmuka anhu. Yang pertama, wal yakun talabuka, sareng-sareng, wal yakun talabuka liidharil ubudiyyati wa qiyaman bihukukir rububiyyati. Orang yang pertama yang menjadikan doa sebagai tasabbub niku disebut dengan orang umum, sedangkan orang yang menjadikan doa sebagai bentuk idharul ubudiyah dan qiyaman bihukukir rububiyah niku disebut orang yang alim, orang yang arif. Para rawuh, mugi-mugi sesarengan kalih hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amit tariqatihim wa mu'afatim minal fitani.
ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.